Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam dapat batok. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya ramai yang dah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kita hormati segenap pengurus Masjid Nurul Yakin Desa Sungai Duri, Dusun Silegau, kemudian Bapak KUA, kemudian panitia PHBI pada malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat, ibu-ibu. Ini saya lihat lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Apakah di Segedong ini satu bapak dua ibu? Kelihatannya satu banding dua. Mohon maaf ini bagi ibu-ibu. Saya lihat nampaknya ini yang hadir nekuan semuanya. Nakdaranya tidak ada. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi cukup saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jam 8.45. Ibu-ibu 1 jam kuat tak? 1 jam kuat? Bapak 1 jam kuat lawan ibu? 5 menit kelenaknya Bapak. Jadi insya Allah kita selesai 1 jam saya sampaikan, karena ini udah malam, sejuk pagi. Kalau di rumah bagusnya jangan ngetok aja kita. Tapi saya akan sampai 1 jam kalau saya lihat ada 2 orang muak langsung saya taim. Karena orang dah ngantuk, nak ada di udahnya lama-lama ceramah. Percuma kita biar-biar dia di bawah gaya air, keluar oleh samping. Lebih baik kita duduk. Nah, jadi kami pun juga nak balik kalau malam itu juga nak menginapkan. Ini saya ceramah udah ke tempat yang ke-40 sekian. Udah harap banyak tempat saya ceramah ini. Baru di masjid itulah mikrofonnya pakai ikat dengan datang. Kreatif nih namanya. Nanti 20 tahun akan datang, anak saya yang besar, mereka dia akan nanya ke saya. Anak saya sekarang umur 23 bulan. 20 tahun akan datang, mungkin anak saya akan nanya, ayah, selama ayah ceramah di mana mikrofon yang paling unik? Saya akan jawab di Segedong. Uniknya gimana ya? Mikrofonnya pakai ikat dengan datang. Luar biasa. Tapi suaranya saya jelas kan? Nah, yang penting suaranya jelas dan HP gitu modelnya. Nanti ketika di-upload di Facebook, di YouTube, kurang pun ditanya-tanya, tanya mikrofonnya. Inilah dia. Tadinya itu kita kan mau acara di pentas.
Semanar panitia udah pasang tenda-tendanya tenda biru bagi dia. Macam lagu Desi Ratnasari, tenda biru. Dan 3 hari katanya kerajin masang tenda ini. Masya Allah, walaupun akan dipakai tendanya, udah tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tukang pasang tenda di akhirat nanti insya Allah masuk surga. Jangan tenda-tendanya sekalian. Bapak Ibu, tadi saya duduk, begitu datang banyak yang bertanya, Pak Ustadz tinggal di mana? Lalu kerjanya di mana? Tadi datang jam berapa? Banyak pertanyaan ini. Dalam hati saya kalah lah, saya jelaskan saya dari mana ini. Seorang-seorang bertanya lama, saya jawab ulang lagi, Nah ini sekarang supaya dengan penasaran, saya jelaskan, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Ustadz Hatoli SSDMH, ada di Baliho di Spanduk. Itulah nama saya. Lahir di Galing, Kecamatan Galing, tanggal 5 Januari 1992. Jadi umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah meninggal 2055. Iya rencananya. Rencananya boleh-boleh aja. Keluarga kita aja ada rencana. KB keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti Pak, kalau saya jadi presiden, saya nak buat program KB 2 istri cukup. Pasti bapak-bapak semini yang nyoblos saya. Ibu-ibu dibayarnya ke atas suara. Ustaz sasat tuh ya. Alhamdulillah saya ini. Kenapa Pak Ustadz berencana meninggal 2055? Karena umur sekarang 29, insya Allah 34 tahun lagi. 29 tambah 34 sama dengan 63, sama dengan umur Nabi Muhammad SAW. Sekarang 2021 tambah 34 sama dengan 2055. Jadi saya insya Allah meninggal 34 tahun lagi. Kalau Pak Suryadi berapa umur dah? 53, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi masih lama. Tapi yang namanya ajal ini kan kita tidak akan bisa nak ngire-ngire. Ada orang ibu-ibu diponis oleh dokter karena ada tumor ganas di otak. Kata dokter, Bu, umur ibu tinggal lagi 2 bulan karena ada tumor ganas di otak. 2 bulan lagi ke umurku Pak Dokter, 2 bulan lagi. Nangis ibu, umurnya tinggal lagi 2 bulan. Tapi lakinya di samping tawa. Ngakulah lakinya tertawa. Hah? Kawin lagi? Dapat semuanya orang laki dia. Cumi hati-hati dia. Pak Habibie itu udah lama kan bininya meninggal, kawin lagi tidak dia? Nah, Pak SBY, nah, jadi tidak semuanya orang laki gaya, tapi di segadok gaya lah memang. Jadi memang ajal ini tidak bisa dikirim. Si ibu dikatakan oleh dokter umurnya tinggal lagi 2 bulan, sabar. Apa yang terjadi? Udah 2 tahun tidak mati-mati. Dokter yang ngatakan tinggal 2 bulan lagi malah dan mati loh. Sebaliknya ada orang periksa kesehatan ke dokter, semuanya sehat, jantung sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, pankreas sehat, lambung sehat, semuanya sehat. Surat keterangan Anda sehat. Nih kata dokter, kau sehat. Kesukaan bercacak di bawahnya surat, aku sehat. Langgar otomatis. Dan memang makanya ajal
itu tidak bisa kita duga-duga, kita kira-kira. Yang muda-muda belum tentu mati belakangan budi. Yang tua-tua belum tentu mati noi. Yang muda-muda jangan melihat orang tua. Ada lama lagi nampaknya. Belum tentu. Karena banyak juga yang muda ya mati noloi. Pokoknya yang namanya mati usah nak terlalu kita pikirkan gile. Yang harus kita pikirkan apa bakal yang nak dibawa kalau esok lusa kita mati. Betul? Nah inilah dia. Ini hadir ke sini dalam rangka apa ini? Menyiapkan bakal untuk mati. Karena ada pahalanya hadir di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu yang hadir dalam masjid ini, insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Kalau yang di luar nanti nyampe yuk di surga tapi di teres. Ini masjid seramai masjid sebesar ini bisa sampai penuh keluarnya memang luar biasa lah udah. Itu malam-malam tadi ibu udah kerja siang, bapak udah kerja siang, kapak ngantuk, sajuk, masih mau hadir ke situ. Apa yang dicari? Kalau cuma sekadar nak ceramah Ustaz Hatoli, tinggal buka YouTube, tulis si Hatoli, enter, berserak-serak ceramah saya di sini. Tontonlah di sini. Tapi kenapa masih mau hadir? Karena ada pahala silaturahmi. Yang hadir tuh semuanya saya doakan balik dari situ dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yang sakit-sakit balik dari situ disembuhkan sakitnya oleh Allah. Yang udah tua kawin-kawin balik dari situ jumpa dengan jodohnya kawin langsung. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Ada tahu keinginan yang terpendam luar biasa di jamaah. Perkiraan saya tadi karena berangkat dari rumah tuh hujan, jarak cuma 10 meter jalan nampak nanti. Dalam hati kami, ini orang yang anak ceramah itu. Hujan saja lawan. Dalam pikiran saya begitu diundang di desa Sungai Mulik, saya pikirnya dapat jalan raya semua. Lalu kata Pak Suryadi, Pak Ustaz ikuti saya pakai motor. Kami pun ikutlah dari belakang pakai motor. Makin lama makin jauh kan tak nyampe-nyampe. Tang sapi rumah orang sapi yang diceramah. Yang banyak batang kelapa. Dan kita itu kan ceramahnya batang kelapa. Ya. Pokoknya teruslah jalan lurus. Ternyata baru nampak kumpul-kumpul. Oh ternyata dengan acara dengan kaleng-kaleng. Memang seginyan katanya 3 hari yang menyiapkan tenda. Begitu yang hadir datang beranjik kali. Tahu di beranjik. Lihat ini ha, coba bandingkan yang nyadar dengan yang tidak nyadar, mana yang lebih banyak? Yang tidak nyadar, yang tidak nyadar sana sedih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyadar kalau nak 2 kali lipat pindah ke tangan. Lain pahalanya. Karena apa? Karena orang yang nyadar dengan yang tidak nyadar lebih banyak yang tidak nyadar tenaganya. Dan saya yakin malam itu yang paling banyak pahalanya insya Allah ibu-ibu. Kenapa Pak Ustaz? Perjuangannya luar biasa. Apa perjuangannya? Berapa sinetron hilang malam itu. Bila pun nonton harus jadi. Oke, baiklah ibu bapak hadirin yang saya hormati. Nah itu kemudian kali saya 7 minhati. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dari 7 minhati saya lah yang paling ganteng. Ganti emak saya, ganti rantang. Kemudian saya alhamdulillah
alhamdulillah udah nikah. Mudah-mudahan ibu-ibu si An yang kecewa. Akhirnya kecewa. Anak satu umur 23 bulan. Sekarang saya ngajar sebagai dosen di kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Salmas. Nah itulah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke temanya. Mana temanya itu? Di spanduk kan? Karena nampak spanduk. Nah pokoknya kaki saya baik. Saya kami diundang dalam rangka Isra Mi'raj. Kita bahas itu aja lah. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Sampai aja yang berjalan di waktu malam berarti dia lagi Isra. Pak Suryadi malam-malam berjalan bawa sekitar 10 kata. Atau dia pergi najur. Maka sesungguhnya dia sedang Isra. Sedangkan Mi'raj secara bahasa berarti naik. Sampai aja yang naik jadi dia di Mi'raj. Ini bapak-bapak boleh langsung diamalkan. Balik ke rumah ngomong dengan bini, Dek, abang ngasih nak Mi'raj. Oke, ayo kami. Isu lusa bini yang ngomong, Bang, dan kena Mi'raj. Oke, ayo kami. Ceramah yang bagus itu bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus itu bukan masjidnya bagus. Ceramah yang bagus itu begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Coba amalkan Pak. Ibu amalkan Mi'raj. Isra Mi'raj ini intinya adalah menerima perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau Pak KUA nelpon Pak Suryadi, Assalamualaikum Pak Suryadi, Pak KUA Pak KUA, mohon maaf saya itu tidak bisa hadir kalau malam acara ceramah Ustaz Hatoli. Kenapa Pak? Ada acara di Kabupaten Bengkayang yang tidak bisa diwakilkan. Kira-kira acara yang tidak bisa diwakilkannya penting atau tidak penting? Memang kalau udah ngantuk ya nangkap. Kita ulang sekali lagi. Kalau Pak KUA mengatakan Pak Suryadi saya tidak bisa datang karena ada acara di kabupaten yang tidak bisa diwakilkan. Kira-kira acara di kabupatennya penting atau tidak penting? Penting. Karena tidak bisa pakai wakilkan. Begitulah sholat. Lain dengan ibadah yang lain. Kalau soal puasa turun ayatnya. Kalau soal zakat turun ayatnya. Kalau soal pagi haji turun ayatnya. Tapi tentang sholat ayatnya tidak turun. Muhammad itu tidak bisa diwakilkan. Kau harus naik ke atas. Berarti sholatnya penting. Saya tanya ibu bapak, mohon maaf ini mikrofonnya bisa dikacikan sedikit volumenya karena mengaum. Bunyi harimau. Ibu bapak, oke, sip. Karena suara saya nyaring walaupun agak sari-sari sedikit, jadi lebih eksotis suaranya. Soal ibu bapak saya tanyain, sholat iya penting atau yang penting iya sholat? Saya ulang sekali lagi. Sholat iya penting atau yang penting iya sholat? Sembahyang iya penting atau yang penting iya sembahyang? Sembahyang iya penting. Kade mulutnya, tapi kelakuannya kan yang penting sembahyang. Bapak kan dengan sembahyang 5 waktu berjamaah ke masjid kami lihat. Oh, aku sembahyangnya di rumah. Orang laki kan harusnya ke masjid. Yang penting kan sembahyang. Pak Haji, ya tetangga sebelahnya kemana? Entah kemana ke dia, jumpa lah dengan tetangga sebelahnya. Pak,
Bapak tanggal suah lalu sembahyang untuk 5 waktu berjamaah di masjid, sekalinya sembahyang berjamaah pakai baju partai itu kan? Sembahyang maghrib baju partai, sembahyang isi iya di, sembahyang subuh tidak diganti, sembahyang zuhur dibalikannya dengan karena ganti-ganti sembahyang bajunya yang gantikan sembahyang. Orang yang nganggap yang pasti dia sembahyang, maka dia akan sembahyang asal-asalan. Sedangkan nak ngadap bupati, ngadap gubernur, tak berani kita pakai baju partai, tapi kenapa lalu menghadap Allah kita berani? Maka kalau betul kita menganggap sholat yang penting, pakailah baju yang paling bagus untuk sembahyang berjamaah di masjid. Hayya 'alas shalah. Pak, dah kita ke masjid dah azan ya. Asar masih ada jam 5:30. Gak boleh dulu waktu Pak kan. Yang penting kan sembahyang. Orang yang suka nganggap enteng, nganggap remeh sholat, kata Nabi, al-mutahawilu bis sholat ikhwana syayatin. Orang yang nganggap enteng sholat kawan setan. Tapi ada untungnya juga jadi kawan setan. Apa Pak Ustaz? Daan digoda setan. Barang ada kawannya. Ada orang malah ketika azan berkumandang di masjid, hayya 'alas shalah. Dia masih di teres kampus-kampus tak ada baju pakai kolor toilet. Iya bukan lagi kawan setan. Iya dah jadi setan. Bu, Ibu, Bu, saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaah kuat semangat, saya tetap semangat juga. Yang menyebabkan Ustadz semangat ceramahnya ada 3 macam. Berapa macam? 3 apa? 3 macam. Macam apa? Macam-macam. Pertama, Ustadz akan tetap semangat ceramah kalau jamaahnya masih semangat. Semangat ibu-ibu, semangat. Siap bapak-bapak, siap. Maka Ustadz tetap semangat. Tapi kalau kata dia semangat bapak-bapak, nah semangat. Siap bapak-bapak, nah tidak sih. Bagus tutup aja. Macam suruh anak mati ya. Yang kedua, Ustadz tetap semangat ceramah kalau faktor mikrofonnya bagus. Kalau mikrofonnya bagus, Ustadz tetap semangat ceramah. Tapi kalau mikrofonnya bermasalah, gimana kita nak ceramah? Semua saya ceramah ya Pak, Bu, 10 menit pun lelah nak melakakkannya. Kenapa deh? Mikrofonnya bermasalah. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi bila nak lakak ceramah. Yang ketiga, Ustadz tetap semangat ceramah faktor makan. Alhamdulillah tadi saya dah kena balik makan, lakak sholat maghrib. Nah ini semangat tak saya ceramah. Tapi kalau tidak kena balik makan pun semangat juga. Tapi lakak dia cerak saya nak ke situ. Karena memang saya semua ceramah dengan kena balik makan. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Tak boleh disebutkan kalau nyimpannya kampung kawan. Tapi di Segegau ini alhamdulillah ternyata saya diberi makan. Dan saya foto tadi tahunnya. Nah, saya fotokan untuk bini saya. Dia khawatirnya bini saya kalau saya tidak makan ibu. Khawatir dia sakit, mau makan bang. Kalau abang sakit, kalau abang mati. Takut dia saya mati. Tapi saya tidak takut dia mati. Yang boleh seperti saya saya sudah bilang dengan istri saya. Apa saya bilang? Saya tidak akan nikah lagi
kecuali kau yang minta saya nikah. Menusak katanya usah. Kalau disuruhnya saya mikir dulu. Karena melukai perasaan hati perempuan salah satu penyebab terhambatnya rezeki kita, Pak. Kenapa rezeki bapak itu tersumbat, terhalang, mampet, kapan? Karena suke mulai bini di rumah. Oh, karena kayak dimulai lagi. Oh, nak ada ramai. Cuma orang ketiga yang ada mulai. Yang lain tak jawab, berarti kan tak. Gimana rezeki nak lancar? Bini yang setia nunggu di rumah dikhianati. Kalau ditanya lagi bini, bang dari mana? Tak lama rapat deh. Tambah harinya apa baru balik rapat? Pokoknya alasannya rapat tolen, padahal jam neraka. Itu terhambat rezeki bapak. Dan yang kedua, faktor ibu-ibu yang dapat percaya dengan lagi. Cobalah saling percaya, insya Allah lancar rezekinya. Kembali tadi ke masalah sholat. Saya nanya ibu-ibu nih, ibu, bu, bu. Ibu sekarang meninggalkan sembahyang. Ibu-ibu tiap bulan dapat jatah lampu merah, datang sholat. Apa itu? Menstruasi, bukan mentre. Menstruasi. Menstruasi harus 7 hari. Nah, harus 15 hari. Nah, menstruasi itu berapa hari aja. Kalau udah kering, bersih, mandi hadas besar, sholat macam biasa. Nanti jam 10 malam bersih, jam 11 malam bersih, mandi masih hadas semuanya isi. Esok jam 2 siang bersih, mandi masih hadas semuanya zuhur. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sekali meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu ya Pak, disiksa di neraka sehari. Berapa hari? Sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Mau masuk neraka? Bila lagi ibu dah sholat, ketika dia akan melahirkan nifas. Nah itu pun dah harus 40 hari. Asal dah bersih, kering, mandi, hadas besar, sholat macam biasa. Men harus gak sholat. Jangan sholat waktu men, haram. Oke, ibu-ibu ada alasan dia jangan sholat karena men. Saya nak tanya bapak-bapaknya. Kira-kira bapak tinggalkan sembahyang apa alasannya? Sebutkan, saya jawab sekarang. Hah? Apa alasannya? Pak Ustaz, saya kaya tuh dan mana nak sembahyang? Oh, kaya dan nak sembahyang. Dan ada yang bisa mengalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bu, saking kayanya halaman rumahnya ya emas. Sekaya-kayanya orang segedong paling giginya emas. Masih ada di orang gigi emas. Ada ibu-ibu emasnya banyak di tangannya berdiri. Lalu di tangannya ini 5 gigi jari, 5 gigi cincinnya. Cincin. Jalannya udah gede. Dia nak bagi beli sayur. Ibu nak kemana bu? Beli sayur. Dia nak tunjukkan cincinnya lah ke tukang jual sayur ini. Tunjukkan gelang emas cincinnya. Berapa sayurnya ini? Kata tukang sayur 10.000. Tunjukkan gigi emasnya. Tahu emas di tangannya, aku di gigi. Kamu kaya, gue dari kau. Nabi Sulaiman itu kaya, tapi dia tetap sembahyang. Nah, coba Pak, apa alasan bapak nak anak sembahyang, nak anak sholat? Saya sebenarnya mau sholat di Pak Ustaz. Terus kenapa tidak sholat?
Jangan tahu bacaan ini. Jangan tahu lalu bacaan semuanya. Tidak tahu lalu. Nih dengarkan. Bagi yang tidak tahu lalu bacaan sembahyang, datang aja ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sembahyangmu. Tapi saya seumur hidup be. Sambil ngapal. Mu'alaf oke mu'alaf. Mungkin salah. Mu'alaf dia orang yang baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dan tahu kita baca sembahyang. Dan tahu kan? Jadi gimana itu sembahyangnya? Ikut aja dulu sambil ngapal. Oh jadi boleh ikut dulu Pak Ustaz, boleh. Imam takbir, kau takbir juga. Imam ruku juga. Imam sujud juga. Imam kantut. Usah nak kantut juga. Kata Pak Ustaz, ikuti aja semuanya gerakan imam. Imamnya kantut, aku lebih nyanyi. Kalau imamnya kantut, misalnya kantut itu batal kan? Misalkan dia batal ketika baca ayat ihdinas siratal mustaqim, terus maka dia harus keluar. Nah ini ada pintu, dia keluar, wudhu dia masuk ke dalam jadi makmum. Makmum yang di belakang seorang tadi dia maju ke depan. Tadi pas batal ihdinas siratal mustaqim, terus keluar dia maju seorang makmum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan kerajaan imam tadi ya. Usah nak ulang sembahyang. Kalau ulang sembahyang lagi gimana mau kantut lagi? Ulang lagi sembahyang kantut lagi. Bila baru nak langkah sembahyang. Cuman kalau di kampung-kampung biasanya imam dah tahu kantut dah mau nak nabi. Subhan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah penasaran lah semua yang di pagi ya imamnya. Mam, tadi kau kan ikut kan? Sikit nak sikit nak. Pun sikit, biar nak sejauh buku, biar nak sejaput, biar nak secuil. Kau kandut, batal. Jadi kalau bapak tak tahu lalu bacaan sholat, ikut aja dulu. Sambil ngapal, balilah kerukunan di pasar yang tuntunan sholat lengkap, yang ukuran agak besar sekilatnya, harganya 7.000. Yang lebih besar lagi, harganya 10.000. 10.000 ya mahal, murah. Murah. Katanya nak masuk surga, tapi keluarkan duit 10.000 pun tak mau. WC umum di Pontianak sekarang dah 5.000 Pak. Tulisannya pasar lalu di sini, kancing 2.000, berak 3.000. Pas kita berak dimintanya 5.000. Ngapa tak 5.000 berak, tulisannya 3.000. Kau kan berak pasti kancing. Korupsi bang jadi WC. Beli kerukunan tuntunan sholat lengkap sambil ngapal aja dia apa di alasan tidak sholat ikut aja tolak boleh. Kalau tak tahu kawan kita gimana supan kita tidak tahu bacaan sholat ya jadi makmum siapa yang tahu bacaan kita. Makmum kan bacaannya dah nyaring garang-garangkan aja mulutnya Allahu Akbar. Makanya yang baru nak belajar jadi imam, kalau nak imamnya sana langsung sembahyang maghrib, sembahyang zuhur aja dulu. Karena sembahyang zuhurnya kan modalnya sedikit, takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sana lupa, bang kita dulu sami Allahu liman hamidah.
Barang bertambur nak bertami jadi imam grogi, bangkit dari rukuk dan sami Allah, Allahu Akbar. Nanti makmum di belakang sami Allah bodoh. Nah, coba apa di alasan anak sholat? Apa? Coba Pak Afif, tak tahu bacaan sholat? Ngikut aja dulu. Saya tuh mau bebas kalau Ustaz sholat. Terus kenapa masalah sholat? Jangan tahu usolli. Usolli itu bukan rukun dalam sholat. Usolli itu cuma untuk kuatkan niat. Yang rukun itu niat. Asal niat dah kuat dalam hati, tidak harus pakai usolli pun tidak apa-apa. Karena kalau nak nunggu hafal usolli pun nak sembahyang lama juga. Kita hafalkan usolli ya. Usolli sembahyang itu. Oh maghrib usolli fardhu maghribi. Ini rakaat apa syaratnya? Orang dah sujud dia masih usolli. Cukup niat dalam hati, maka jangan heran kalau ada orang berjalan masuk dalam masjid jalan langsung Allahu Akbar, itu pasti niatnya dah kuat. Dari rumah dah dipasang dah niatnya itu. Maka kalau dah tahu usollinya, dah usah pakai usolli. Yang penting niat dalam hati dah kuat, sah. Pakai bahasa orang sekedar pun dah ada apa-apa. Ya Allah, itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya. Isuk sembahyang maghrib lagi. Ya Allah, niatnya masih sabi bacanya semuanya. Nah, kita malu tahu. Saya serius tuh. Coba datang ke saya, tahu ke saya. Nah, itu seginya. Jadi sah salatnya. Apa yang di atas anak sholat bapak ini, bapak-bapak masih ada? Kerajaan, apa kerajaan orang di situ dong? Kume kan? Nangkal ada nangkal murid. Oh ada banyak kerajaan yang ganti di situ. Misalkan isuk, ini kadang saya heran ada orang kerajaan siang malam sampai lupa nak sembahyang. Kerajaan kalau yang namanya nak ngacau bini orang takutnya bukan lagi. Kalau nak nulisan orang takutnya luar biasa. Tapi dia tak sholat, dia merasa tak berdosa sama sekali. Siang malam sampai malam pun kerajaan sholat, dia merasa tak berdosa sama sekali. Ada orang model ini. Kerajaan sampai tinggalkan sembahyang. Itu yang saya istilahkan dengan orang lapar. Lalu dia nak nyari nasi, mali nasi bungkus, udah dapat nasinya dibuangnya, bungkusnya dimakannya. Iyalah namanya diodo. Bodoh. Sampai kerajaan tinggalkan sembahyangnya gimana ceritanya? Pantaslah berpuluh-puluh tahun tinggal di segedong, susah hidup karena Allah yang menjamin rezeki kita jauhi. Pak Ustadz tetangga sebelah kuda asal sembahyang lancar rezekinya, rumahnya bagus, fotonya ada, bisnisnya lancar, tapi tidak ada sembahyang. Suami berarti kurang ini ada tak? Ada. Dan sembahyang tapi rezekinya lancar. Hati-hati, itu namanya istijraj. Memang disulih oleh Allah. Tahu kan disulih? Sama dengan macam orang air, Pak. Orang air begitu dimakan umpan oleh ikan dan langsung kita sembah. Kita dulu, makan. Udah yakin mata kail naik diinsang ikan, barulah kita sehebat ke atas dan nyampe di atas ke hati, dan kita patahkan, dan kita hampukan, dan kita gulai, dan kita goreng. Orang yang tidak ada sembahyang tapi lancar rezekinya, gayeti, hati-hati bakal disulih oleh Allah. Makanlah rezekiku, makan. Kalau di akhirat kau tinggal goreng, kata Allah. Hei bapak-bapak yang lancar rezekinya tapi tidak ada sembahyang, sadar Pak, sadar. Bapak sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat nanti di akhirat kena goreng. Sembahyang.
Kerajaan semayang. Gimana kami nak semayang? Kami ni kerajaan Pak Ustaz. Kalau nak balik ke rumah harus berjalan lagi 1 jam. Nak usah balik. Semayang di Rampok Kata. Boleh sikit Pak Ustaz semayang di Rampok Kata. Boleh. Di atas tanah boleh. Boleh. Tanah bumi Allah itu suci. Suci bumi Allah ini. Makanya kalau sholat di atas tanah itu sah. Tapi lihat-lihat takutnya adik tadi kurang. Adik kurang biasanya berak dalam buat kamu. Jangan kena dasar dulu. Pastikan an najis di atas tanah senginyan-nginyan. Sembahyanglah di atas tanah sah. Bumi Allah itu suci. Ada orang beranggapan Nabi saya pernah sembahyang. Kenapa dia? Sudah naik bukan tanah. Padahal tanahnya suci. Orang kalau kena jilatan air liur asuh, tahu ke asuh? Masih ada hubungan keluarga tidak? Kalau kita kena jilatan air liur asuh itu kan najis berat, najis mula gazoh namanya. Maka yang bisa membersihkannya hanya tanah. 7 kali bersihkan dengan air, salah satunya tanah, baru bersih. Berarti tanah itu luar biasa sucinya. Jadi jangan berpikir yang penting nanti di Rampok Kata ya pakaiannya gimana Pak Ustaz? Kalau laki cukup di bawah lutut, ke atas sampai lutut ke atas pusat. Sholat sah. Dalam kondisi darurat itu sah. Laki-laki celananya ke bawah lutut, kalau ke atas pusat. Sholat sah. Tapi kalau untuk sembahyang ke masjid usah sampai Pak. Lalu ambil anu pasar, gulung-gulung balik ke masjid. Oh yang Jumat lagi. Mana Pak Haji? Mana Jumat Pak? Heran kami dengan Pak Haji satu orang. Yang ini dulu waktu baru pagi haji pakai kantor pendek tolen. Balik dari pagi haji tak berkatok lalu. Sembahyanglah di atas tanah itu sah. Di Mesir itu Pak, kalau udah kedengaran suara azan, orang sembahyang di atas warungnya, di atas samin di warungnya. Makanya kaki kami tahu barang ya sholatnya di atas samin, diongkos hitam lah. Saya heran ada orang udah seminggu sembahyang kan langsung hitam kali ini. Kiai saya ini sepengetahuan saya 10 tahun saya sampai-sampai dengan dia nggak pernah tinggal sholat tahajudnya nggak ada hitam kakinya. Barang sajadahnya lembut, halus. Itu kalau nak seminggu sembahyang dah ada di sini merek metal. Apa yang kita sembahyang jauh lalu banyak. Baru pakai ontoskan kirana. Makanya jadi hitam. Ontoskan zoom. Tarik zoom. Hitam lah dia. Tapi pun pakai sejadah bagus, pakai yang tidak hitam. Kecuali memang kau ontoskan hitam. Ini sejadahnya ini bagus. Kalau sejadah bagus gini gimana kita nak hitam kan ini? Apa ini memang bagusnya masih itu menurut saya. Di tempat lain saya ceramah biasanya Pak, jangankan lantainya aja pun baru bendel masih. Itu coba lihat sampai mana tehel. Tapi bagus. Pengurus masjid harus begitu. Duit kas masjid harus betul-betul digunakan untuk kepentingan masjid. Jangan bangga numpuk-numpuk duit kas masjid. Kalau diumumkan hari Jumat bangga 100 juta, tapi tidak suah digunakan. Ia berdosa. Ia kan kurang. Orang maunya itu digunakan untuk kepentingan masjid. Apalagi kalau dimakan oleh pengurus masjid, oh itu harus minta maaf kepada seluruh jamaah. Minta maafnya sampai ke akhirat nanti. Jadi gunakan betul-betul di masjid. Ini Pak pengurus masjid. Mana dia? Jadi ambillah alasan Bapak lagi nak tinggalkan sembahyang Pak. Tidak tahu bacaannya boleh ngikut. Tidak tahu usoli, tidak usah pakai usoli. Kami kerajaan Pak Ustaz. Terserah nak kerajaan di mana? Nak di Rampok Kata, di Rampok Sawit, di laut, atas kapal. Silakan sembahyang di sini. Ya, yang penting jangan sampai tinggalkan sholat. Apa lagi alasannya? Tidak ada alasan tinggalkan sholat bagi bapak-bapak kecuali
Malas. Dah habis ke waktu? Oh, masih 15 menit. Ibu bapak cobalah nanti pagi ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ke Amerika, cari dokter yang bisa mengobati penyakit malas. Ada tak? Tak ada. Makanya ini. Kalau ada salah satu dari yang 4 gigi itu, bapak boleh tinggalkan sembahyang. Boleh. Kalau ada salah satu aja dari yang 4 itu, bapak boleh tinggalkan sembahyang. Apa ya Pak Ustaz? Pertama, kalau dia bukan Islam, bapak yang bukan Islam tidak wajib sholat. Wan Seng An Li Chun Sui Yi Chen Chan Pek Li Ken Lo Chai Chumi, itu dia tak wajib sholat karena dia orang kafir. Ustaz nak nyari-nyari Pak Ustaz kalau tersinggung dia. Yang kedua, bapak boleh tidak sholat kalau belum dewasa. Biar kaji itu kan belum wajib dia sembahyang masih. Pak Ustaz ini umurnya 27 tahun tapi kelakuannya 7 tahun masih main pal. Biar kaji belum wajib dia sembahyang tapi diajari sembahyang. Yang ketiga, bapak boleh tidak sembahyang kalau bapak gile. Orang gile tidak wajib sembahyang. Kalau bapak tak mau lagi nak sembahyang, nak gile langsung. Jadi baru malam itu mulai kan udah. Yang keempat udah mati. Makanya kalau ada kawan kita Pak tentang ada tahu nak sembahyang, usah langsung buruk sangka. Periksa jawab 4 gigi Nah, apalah kawan kita yang katakan mau lalu dia nak sembahyang. Oh, bukan Islam kali Islam, tu lihat KTP-nya Islam. Mungkin dia belum dewasa. Nah, tapi belum dewasa anaknya dan 3 kan sembahyang. Oh, mungkin dia gila. Dan gila kan hanya sembahyang. Tapi kalau bapak ibu masih hidup di bapak-bapak, tidak ada lagi alasan untuk tinggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihi abduh. Amal yang pertama kali Allah tanya nanti di akhirat adalah as-sholat. Idza saluhal amalu kulluh, idza fasadal amalu kulluh. Kalau baik sholatnya baik, seluruh amalnya yang lain. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalannya yang lain. Bu, ibu mau nak punya laki tak tahu nak sembahyang? Bapak mau punya bini tak tahu nak sembahyang? Takut kena orang. Jangan dengan bininya, jangan saja. Ibu, kalau isu rusak mati, usah tak terlalu berharap didoakan lakinya. Ibu masih hidup ya sudah didoakannya cepat mati. Bapak kedua, isu rusak mati, usah tak terlalu berharap didoakan bini. Tapi lagi kalau bapaknya kaya, dapat duit balik rumah, dapat duit balik tanah, dapat duit balik Allah, dapat duit balik macam-macam. Takkan ngopi pagi-pagi, mati. Ada bininya, habis diambilnya harga bapak sudah dipakainya untuk kawin dengan brodis berodong manis. Nah, Pak Ustaz, alhamdulillah kita nak sembahyang. Kalau kita mati kan ada yang ngirim Fatihah untuk kita. Usah nak terlalu berharap Pak. Usah nak terlalu berharap ditahlilkan orang. Belum tentu orang mau. Kalau orang mau nahlilkan kita, belum tentu dia ikhlas. Banyak orang yang tahlilan sekarang dia dari makan. Si anak makanannya bersupik dan pagi. Waktu orang belum nyuruh kan lagi kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu orang nyuruh ternyata Indomie, la ilaha illallah. Nggak ada yang lebih bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita seorang.
Walaupun memang kalau orang ikhlas melakukannya nyampai pahalanya. Kebacakan Fatihah nyampai lah Pak Ustaz, nyampai. Ancaya aku nyampai Pak Ustaz, engkau udah ancaya, kau mati aja dulu. Kalau aku bacakan Fatihah tunggu di situ. Udah nyampai kau haji ke situ. Mati banget kita ini. Sholat Pak. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Demi Allah, di akhirat dia akan disiksa oleh Allah dalam neraka 1 hari kalau dia meninggalkan sholat wajib itu sekali. Itu kadang-kadang udah miskin dan sembahyang aja. Kalau orang kaya dan sembahyang masih nyaman jadi dunia, di akhirat dia tersiksa. Itu udah miskin sontok melarat dan sembahyang lagi, bahkan lipat kau menderita. Iya pun kita tawarkan. 2 kali lipat menderita di dunia karena miskin, di akhirat lebih menderita lagi selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata ibu sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz, dah mau lagi ibu sembahyang. Sembahyang apa ibu? Sembahyang Jumat. Tak sembahyang Jumat yang penting dan sembahyang. Spesial gitu jawabannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau nak punya nantu, pastikan calon nantunya itu yang sembahyang. Tes dia. Tes apa dulu Pak Ustaz? Tes bacaan ngajinya dulu. Katanya kau nak melamar anak saya. Betul Pak Haji. Tes dulu bacaan ngajimu. Kita bertiga itu dengan anak saya ya. Ayah Pak Haji, kami itu sebenarnya bertiga dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari kami bertiga itu terserah Pak Haji lah yang nak terima sampai. Oh saya tes saja kita. Namiku siapa? Namiku Anas Pak Haji. Baca pulang musyukur Binas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bagus. Yang kedua, sampai namimu. Nama saya Nasrullah. Baca iza ja'a Nasrullah. Iza ja'a Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Kalau yang ketiga sampai namimu. Namiku Imran Pak Haji. Baca Ali Imran. Panjang nih Pak Haji. Maaf Pak Haji, namiku memang Imran, tapi panggilan saya Nikulhu. Tes. Oh ternyata bagus dia ngaji, tapi tidak cukup sampai di situ. Tes lagi semua yang nak dia. Gimana caranya tesnya? Ya hayah, adik jawab nak main ke rumah ya. Katanya dia nak kenalan dengan adik. Katanya kalau diterima nak serius ya, nak sampai ke lamaran. Mana nomornya? Mana? Satu sanak barang gaya Pak. Dia ke rumah dulu. Mana nomornya no? Boleh kaya telepon? Wah ini ya nomornya. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Sahrial? Namanya Sahrial. Ganti aja lah Suryadi. Betul nih dengan Sahrial, betul Pak Haji. Katanya nak main ke rumah, nak kenalan dengan anak saya, dengan keluarga kami semuanya. Bila bisa main ke rumah? Kira-kira bila Pak Haji bisanya? Kau nak main ke rumah, mainlah ke rumah ya di Jumat jam 12 siang, bisa ke? Kalau kata dia nak bisa aku Pak Haji, karena kan ada Jumat, soal Jumat, terimalah dia. Tapi soal itu tidak lagi bisa dipakai karena ada bocor. Kalau telepon bisa kau ke rumah hari Jumat jam 12 siang. Maaf Pak Haji, aku semua Jumat. Lakak nikah ke subib dia nak ke masjid lagi. Atau kalau dia nak main ke rumah, suruh dia main ke rumah itu sekitar setengah jam lagi nak sholat maghrib. Kalau kau nak main ke rumah jam 5:30 hari lah main ke rumah. Oh iya Pak Haji, main ke rumah sekitar 10 menit lagi nak azan maghrib, ajak dia ke masjid. Bang, 10 menit lagi kita masuk azan maghrib tuh, dah kita ke masjid.
Aduh Pak Haji minta maafnya, nah saya itu beda dua kain. Gampang, kain di rumah banyak, terbungkur, betapas, melongok. Kau nak kain apa? Kain apa yang ada di rumah Pak Haji? Ada kain tapasan, kain bidan, kain gusunan. Kau nak kain apa? Nah, kain gusunan adalah Pak Haji bagus tuh. Pakailah kain, pagi dia ke masjid, suruh dia azan, bisa tak dia azan? Bang, begitu masuk waktu tim, nah, dah masuk bang, azan. Pak Haji aja lah, batuk. Azan, suruh dia azan. Ayah, juga dia azan. Dikeluarkannya azan yang paling bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngamuklah calon menantu ibu. Ikutlah dia calon menantuku. Rupanya HP dikocekkan. Ini kalau azan sana ke dapur. Nah ini di depan kan jadi nampak dan kelihatan. Tapi kalau di dapur di dalam masjid, bisa-bisa pencitraan pakai MP3 dia aja. Tambah musiknya nggak Pak Haji. Pas dilihat MP3 gesaknya HP. Nah inilah dia. Kenapa harus yang tahu sholat, yang tahu ngaji, supaya kalau esok lusa kita mati, ada yang ngirimkan Fatihah, ada yang bacakan tahlil, ada yang bacakan ayat kursi untuk kita yang dah mati di sini. Bayangkan kalau ibu mati, anaknya tidak tahu, ada yang tahu ngaji, ada yang tahu sembahyang. Jangan tak dibacakannya Yasin, dan dibacakannya tahlil, dan dibacakannya ayat kursi. Apa yang dilakukannya? Diundangnya organ tunggal. Joget-joget hantu kita di situ. Makanya Allah mengajarkan kepada kita setiap rakaat sholat berdoa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta anak pasangan hidup yang sejuk di padang mati. Ibu, menantu ibu kalau subuh ketika ada terdengar suara azan di masjid, as-salatu khairum minan naum, terdengar ceklek bunyinya di orang buka lawang. Begitu ibu intip, ternyata anaknya nak pagi sembahyang subuh berjamaah di masjid. Ibu udah kaya bapak sore-sore anaknya bercacak senyapat nak mandi. Kau ngapain kamu cacak nak mandi? Yang berterakhir masuk waktu maghrib kita kan aku masih berjamaah. Bapak udah kaya pak, makanya anaknya dibawa ke masjid. Itu malah anak disuruh-suruh ke masjid, di kampus-kampus di teres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah ada di masjid dah. Ayat tak belakang, ayat dah basah. Jangan heran kalau dia kacip di masjid ramai, ayahnya disik. Saya tanya, ayah kita tuh ke mana yang disik? Kami perwakilan aja Pak Ustaz. Semua yang udah pakai wakilkan lagi. Tapi memang di masjid-masjid ini kalau ramai yang kacip harusnya kita bersyukur Pak. Bersyukur. Kenapa? Kata Imam Muhammad Al-Fatih, Panglima Perang, penakluk kota Konstantinopel. Apa kata dia? Kalau masih ada dia kacik lari-lari, lompat-lompat, bercacak-cacak di masjid, bersyukurlah karena 20 tahun yang akan datang ia di pengurus masjidnya. Dan khawatirlah kalau dia kacik dah sapi di masjid, artinya masjid 20 tahun akan datang si ad pengurusnya. Saya heran salut dengan dia kacik di segegau tuh. Udah hampir 1 jam dan saya ceramah, tak ada ngaji. Si ada yang tidur maksud saya. Saya tolong Bapak Ibu, kalau ada acara ceramah di masjid dibawa oleh umat saya dan saya dengarkan ceramah, bercacak-cacak ajak saya keliling masjid, ajar sana, ajar sini, ajar sana, ajar sini, Singalawan, dan saya dengarkan ceramah dan penting bagi saya ceramah, yang penting dapat takul.
Ini mereka udah 1 jam baru lalu bergeser dari tempat duduknya. Sedangkan saya dulu yang gak akan mendengarkan ceramah sekarang jadi penceramah. Insya Allah mereka ini nanti akan jadi penceramah. Bisa nak ini. Kami sesama ustaz dilarang saling menceramahi. Mereka ini nanti imannya akan kuat. Dia boleh jadi apa aja, yang penting imannya kuat. Kalian adik-adik boleh jadi polisi, tapi polisi yang rajin sembahyang. Sembahyang dia ke masjid, Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu di belakang, nong, coba lihat nong. Apa mak, polisi aja ke sembahyang. Ayah guru nak jadi hansip tak sembahyang. Hebat. Nanti kalian boleh jadi dokter. Yang perempuan-perempuan ini yang adik-adik ini, nanti kalian akan jadi dokter. Tapi dokter yang paham agama, Al-Quran hafal, hadis hafal. Bayangkan itu. Kalau ibu pernah berobat, pagi berobat itu jumpa dokter yang hafal Quran, belum pernah kan? Coba bilang bayangkan, nanti kalau ada dokter perempuan begitu ibu nak masuk, dia hafal Quran, ilmu agamanya tinggi. Assalamualaikum dokter. Ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk bu. Tahu dia menghormati tamu. Ibu sakitnya apa? Oh itulah dah 3 hari 3 malam tuh mencret tang payah, alhamdulillah diobati kemana-mana tidak selalu sembuh. Kata ibu yang hafal Quran sabar ibu sakit itu datangnya dari Allah. Ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceramahnya dulu ibu. Oh ada ayatnya ada. Jadi gimana itu? Ibu mau ke disuntik? Boleh nanti disuntik. Tapi sebelum disuntik selawat dulu ibu selawat dulu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Nah, baru selesai. Jadi tangan di tangan belakang. Itulah berkat kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si ibu, ya Allah, bu dokter tidak cantik, pintar, agamanya bagus. Ngomong-ngomong bu dokter tidak nikah belum? Bu dokter udah nikah belum? Simpan saya bu, nikah belum bu? Belum. Ya Allah, cantik-cantik, pintar, ternyata belum nikah. Andai aku masih ada orang bujang di rumah, ku pinang kau untuk anakku. Kata si ibu. Hati lakinya di samping, andai supi nikmati. Kupinang kau tuh aku. Dan semini laki dia. Hati-hati. Nah, jadi ini sholatnya penting Bapak Ibu, anak-anaknya. Jadi sekarang pengurus masjid, saya berharap ini gak bagus acara malam hari ini. Pembawa acaranya muda, yang ngaji muda, yang sambutan muda, yang jemput tadi nangnya gak tuh. Penceramahnya pun mudah. Nah nanti yang azan-azan di masjid itu usahakan yang muda-muda, yang suaranya bagus. Ibu kalau punya anak laki bagus azannya, minta izin dengan ketua masjid, suruh dia azan. Pak ketua masjid, boleh anakku jadi tukang muazin tetap di masjid itu. Bisa ke dia azan? Yo lihat piagamnya ranking 1 juara 1 lomba azan tingkat RT. Anaknya apa? Bagus untuk RT azan lah dia. Kau bisa azan? Bisa. Ini orang tua tetap harus membimbing. Jadi jangan sepenuhnya disarankan ke pihak muda, karena pihak muda tuh kadang-kadang kurang berakhlak, kurang sopan dengan orang tua, kurang sopan dengan ustaz-ustaz kita. Tapi orang tua itu makanya orang tua harus tetap memberikan bimbingan. Ada dia muda pak, nak ngadakan acara ceramah, disarankan sepenuhnya orang tua. Saya nak diundangnya ceramah. Gimana cara undangnya? Di SMS-nya pak. SMS manual bukan WA. SMS. Biaya SMS dibebankan kepada penerima. Ketika kita setuju. La ilaha illallah. Kita serius, kita anak undang aku kemari. Untuk hal yang seperti itu udah maaf dan berkorban. Kadang di WA-nya Pak bisa kita ceramah, dikaukannya gitu. Tapi cobalah kalau orang tua dijemputnya kita, itu orang tua, bagus orang tua ini.
dijemputnya, disirekannya. Yang model-model ini kita berharap panjang umurnya ya. Sangat cepat mati. Harus dibudidayakan yang model ini. Misalnya saya pasti ternakan. Harus banyak orang seperti ini. Makanya kalau yang azan tadi, orang tua ini harus tetap membimbing. Kalau bisa azan lagi, azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Panjangin naumnya. Si anuran yang pagi ke masjid. Nah, kurang tangsiran ke masjid kok ada alam baik. Nah, dia lanjut be. Tapi tadi masih tidak sampingnya tukang azannya yang terlalu slow. Panjang gila naumnya ya. Naum kan artinya tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Jadi kami ketidur harusnya. Oh, kalau itu nanti pasangin lagi biar kaji itu betul. Kalau azannya naumi sangat kau panjangkan, karena naumi artinya tidur, jadi kau pendekkan aja. Oke ke Pak Haji, Allah azan lagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Si Anjo kurang ke masjid, memang kurang kemalas ke masjid. Makin kenapa kalau yang muda azan? Kalau yang muda azan suaranya nyaring. Kalau suaranya nyaring, coba lihat apa akibatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti asuk bunyi. Suaranya lalu-lalu sana asuk bunyi. Tahu asuk? Sana sabunkan ada hubungan baru ini. Adalah biar hati saya, Pak Ustaz. Kenapa di kampung saya kalau ada orang azan asuknya nangis? Mana ada asuk nangis kata saya? Iya dia bunyi, iya bukan nangis. Oh dia nyawa panggilan azan ke Pak Ustaz, bukan juga. Lalu ngapa tentang bunyi? Asuk bunyi nangar suara azan. Karena asuk melihat setan lari tunggang langgang sampai ke kantut-kantut. Memang dia bunyi hadisnya. Nomor hadisnya 608, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor hadisnya 608. Apa kata Nabi? Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, wa adbaru syaitanu wa lahu duratun, maka setan akan lari sampai ke kantut-kantut. Begitu bunyi hadisnya. Duratun itu artinya kantutnya bunyi. Kalau kantutnya sanyam, fusatun. Nah, lain bahasa Arabnya. Kantut bunyi, duratun. Kantut sanyam, fusatun. Walaupun kantut sanyamnya baunya lebih luar biasa. Maka setan itu dia lari sejauh-jauhnya sampai daan lagi kedengaran suara azan. Asuk pun melihat setan lari tunggang langgang. Oh jadi asuk bisa melihat setan Pak Ustaz? Bisa. Apa secara nak melihat setan Pak Ustaz? Pakai mati asuk. Kalau udah dengar suara azan, setan akan lari sejauh-jauhnya sampai daan lagi kedengaran suara azan. Tapi kalau yang azannya nyaring, macam yang muda tadi ya. Tapi kalau yang azannya ini aki, umurnya 85 tahun, gigi tinggal sigit, udah sigit golek-golek, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kata setan, kau serius kenakan tuh. Serius aku nak bercaca. Kalau nak gali botol tuang soda apa ya kata setan. Makanya anak-anak kita ini dibawa dia ke masjid. Tapi kan dia kaji di masjid tuh kongah Pak Ustaz. Dah ada PAP, wajar dia kaji kongah. Yang tak ada wajar dia dah tuwe kongah.
Yang diubah masih cacat-cacat. Siapkan generasi muda kita, kami kalau isu rusak kita mati, mereka lah yang akan menggantikan kita semini. Nah, habis. Tadi kuliah jam 8.45, sekarang udah jam 9.50. Berarti 70 menit. Saya berdiri. Sudah cepat kan ini? Gimana? Pantar kelama sejam lagi ya? Lagi? Nak nyiksa saya. Udah 1 jam kita ceramah, minum pun baru masih. Begini ya kita. Dikira ini ceramah gampang kalinya. Coba tanya ustaz-ustaz yang tidak bentuk yang biasa ceramah. Ceramahnya gampang kita anggapan pasti jawabnya. Kenapa Pak Ustaz? Nah coba lihat nih. Kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utang mikir, mulut ngeraut, urat tinggi petimulan. Udah sejam lagi manggil. Ya model kayak gini ustaz cepat mati. Nah, intinya adalah bahwa sholat jangan sampai tinggalkan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekali tinggalkan sholat akan Allah siksa di neraka sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Yang kedua, siapkan generasi muda kita, anak-anak kita, supaya mereka tetap mendirikan sholat yang 5 waktu, supaya nanti kalau kita mati, mereka lah yang akan menggantikan kita, sekaligus mendoakan kita yang sudah mati. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita tidak cuma kumpul di dunia itu, tapi nanti juga kumpul di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat ada yang dah surga akhirat ya? Nanti di akhirat bapak ibu kalau masuk surga, amin. Kalau bapak ibu di akhirat nanti masuk surga dan ternyata tidak ada aja melihat saya di surga, tolong cari saya di ruang VIP. Very important person. Jadi surga saya agak tinggi sekitar. Itu di bawah. Itu kan harapan. Kalau minta dengan Allahnya minta yang banyak, sedang minta yang sedikit. Ibu kalau minta dengan Allahnya minta yang banyak. Ya Allah berilah aku rezeki yang banyak, berkah halal banyak, gitu. Jangan minta doa, minta rezeki dengan Allah sedikit. Ya Allah berilah aku rezeki sedikit aja. Nah, kita harus sedikit. Minta surga dia juga, minta banyak. Minta surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jangan minta ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga yang berember pun ada minta dengan Allah. Nah inilah kesimpulannya itu tadi. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, siapkan generasi kita, generasi muda kita. Itulah 2 poin yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu, kalau nanti ada orang nanya, bu, kenapa? Sampai tadi yang ceramah di masjid kita Nurul Yakin, Ustaz Hakoli, orang mana dari Kabupaten Sambas. Gimana ceramahnya? Mantap. Apa isi ceramahnya? 2 isi ceramahnya. Apa yang 2 ini? Aku udah lupa. Kalau ibu nontonnya, jangan khawatir, ada rekamannya. Ini hidup kan? Yang gak gaya-gaya aja. Ada rekamannya, insya Allah nanti akan diupload di Facebook dan YouTube. Silakan tonton, siapkan paket 43. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasanya disambut, tapi berdiri rasanya kapal. Kalau ada jeruk yang patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, dulu usah melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, tapi saya ustadz es krim, lembut, sejuk, dan manis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP, punya HP semuanya kan? Punya HP. Kalau HP-nya lobet, biasanya diapakan? Diacas. Kalau diacas 1 jam lebih, ada tidak boleh hadir? Hadir. Sekarang bapak ibu udah saya cas 1 jam lebih. Ada tidak boleh hadir? Munsian boleh hadir, hati-hati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
saat kau ceramah sani aja mereka tidak akan beriman. Kalau sudah 1 jam lebih saya acas bapak ibu tuh ya, si al-qolehannya hati-hati disampaikan Allah macam orang kafir. Mau? Harus hati-hati. Si al-qolehannya untuk membuktikan ceramah saya berhasil atau tidak, lihat kelak sembahyang subuh betapa tidak jamaahnya. Tidak ditambah HP-nya sampai berkurang, sana undang saya gitu. Si anda al-qolehannya kapak-kapak aja pagi jauh-jauh dari Sambas. Ongkosnya belum tentu mana balik. Dah Bapak Ibu, saya ceramah kemana-mana tidak suka mengharapkan amplop malah saya buang. Dan memang di beberapa tempat dan lalu dari amplop, Pak Ustaz minta maafnya untuk dari amplop, tapi ada ke nomor rekeningnya. Saya balik sampai hari itu tak ditransfer. 2 tahun aja. Ia di kantor-kantor saya ceramah, itulah mental pejabat kita. Ustaz itu dimulai ini. Nah, biar kita orang awam Ustaz itu dimulai ini. Tapi terus terang yang dari hati yang paling jujur paling dalam. Kemana-mana saya ceramah ke Pak Awak, ke Bengkayang, ke Umur Ayam, ke Pontianak sampai ke Kayu Utara. Yang saya cari cuma satu. Ketika nanti kurang mendengar saya dan meninggal, sungainya kirimkan untuk almarhum Ustaz Hatoli Al-Fatihah. Bari keripik, sana bari keripik kalau. Adu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah sampai situlah kita bisa. Insya Allah jumpa adik di lain kisah. Mandi keripik 10.000 rupiah, keripik dimakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saat ini adalah saat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qabla maut, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa inda hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah akhir hayat kami dengan husnul khatimah, izinkan akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala tasdim alaina bisu'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami adalah anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam naungan dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang kepada kami sejak kecil. Ya Allah, saat ini kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia, Masjid Nurul Yakin Sedekah. Siapapun yang datang ke masjid ini ya Allah dengan membawa umuran dosa, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah kecuali Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin saat ini sedang terlilit hutang,
Jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Kau lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin dengan membawa penyakitnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Kau angkat, Kau sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin sudah lama mengharapkan pertemuan dengan jodohnya, jangan izinkan meninggalkan masjid ini ya Allah, kecuali segera Kau pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, istajib doa-ana, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini, kami tidak tahu kapan Engkau akan memanggil kami pulang untuk menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, semoga seluruh dosa dan kesalahan kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, semoga ketika ajal kami nanti datang, orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan kami ya Allah. Orang tua sudah memaafkan, keluarga sudah memaafkan, sehingga kami bisa tenang meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, ketika nanti kami sudah menjadi jenazah, semoga banyak orang yang mau ikut menyolatkan, banyak orang yang mau turut mendoakan, dan izinkanlah kami dimakamkan di pemakaman orang-orang beriman yang Engkau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berharap kepadamu ketika nanti kami sudah menjadi jenazah, semoga yang akan menyolatkan jenazah kami adalah anak-anak kami ya Allah. Yang akan memimpin solat jenazah kami adalah anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada seluruh para pemimpin kami ya Allah, pemimpin desa, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, bahkan pemimpin negara ini ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada mereka pemimpin kami, agar dapat membawa kami rakyat dan masyarakat bangsa Indonesia ini menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.